Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode hari ini, saya ingin membahas satu fenomena masyarakat yang lumayan ramai, baik di media sosial ataupun juga di kalangan masyarakat pada umumnya ya. Ini tentang hijrah. Oh ya, ada pemuda hijrah, ada hijrah milenial atau apalah sebutan di media sosial banyak sekali. Saya ingin supaya kita bisa memaknai hijrah secara tepat dan mempraktekannya sesuai dengan takaran ilmu agama. Hijrah ini kalau dimaknai secara bahasa adalah al-intiqal min watnin ila watnin akhar. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah itu secara maknawi adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Bahwa orang yang berhijrah itu adalah orang yang mampu untuk berpindah menjauhi larangan-larangan Allah. Dari sini kita dapatkan ya posisinya. Secara sejarah, hijrah ini kan di dalam sejarah perkembangan Islam ada 3 hijrah yang dilakukan. Satu oleh sahabat Utsman bin Affan beserta dengan 14 orang yang lainnya, ada 15 orang yang berhijrah ke Habasyah. Di sana kemudian diperlakukan baik oleh Raja Habasyah. Yang kedua, hijrah ke Habasyah itu hijrah yang cukup banyak dilakukan oleh 101 orang. Karena di kota Makkah ancaman kepada kaum muslimin begitu sangat luar biasa. Menekan kepada kaum muslimin supaya meninggalkan agama yang telah mereka peluk setelah mereka menyatakan iman kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah hijrah massal. Ini hijrahnya yang langsung diperintahkan oleh Allah. Dan Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya untuk berpindah ke Yathrib. Sekarang adalah Madinah. Ya. Nah, rupanya karena sudah menjadi perintah Allah, berpindahlah Rasulullah beserta para pengikutnya. Dan Rasulullah menjadi orang terakhir yang berpindah setelah seluruh pengikutnya berpindah ke kota Yathrib yang sekarang menjadi Madinah itu. Dan itu menjadi penanggalan dari kaum muslimin ditentukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Secara maknawi, apa hijrah itu yang dimaksud sehingga kita kemudian menjadi satu fenomena di masyarakat? Hijrah ini ada minimal 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang muhajir, orang yang berpindah. 1, harus mengandung perpindahan itu minasyirki ila tauhid. Dari tadinya menyekutukan Allah kepada mengesahkan Allah. Yang tadinya tidak memiliki ketauhidan menjadi bertauhid kepada Allah. Unsur yang kedua, harus mengandung unsur minal kufri ilal iman. Berpindah daripada kekufuran kepada keimanan. Yang awalnya kita menutup daripada kebaikan, menjadi kita percaya akan kebaikan yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, dari Rasulullah tentunya, dari sahabat, dari para ulama sebagai pewaris Nabi. Unsur yang ketiga, hijrah itu harus mengandung minal jahiliyah ila Islam. Dari kebodohan, dari ketidaktahuan, dari ketidakmampuan mengendalikan diri, menjadi ilal Islam kepada penyerahan diri atas apa yang menjadi ketentuan-ketentuan di dalam beragama, yaitu beragama Islam. Dan yang keempat, minal zulumati ilan nur. Dari tadinya kita terbelenggu dengan kondisi yang tidak sesuai dengan aturan agama, minal zulumat ilan nur. Dari tadinya tidak bercahaya, hitam pekat, kepada cahaya, yaitu cahaya nurnya Allah,
Dan tentu ini adalah merupakan bagian daripada nilai-nilai yang harus ada terkandung di dalam hijrah itu sendiri. Jadi hijrah bukan hanya secara fisik kita berhijrah, berpindah, asalnya kita dari tidak baik menjadi baik, tapi juga di dalamnya secara ma'nawinya, kita ini adalah berpindah dengan maksud untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan lupa, setelah berhijrah, jangan sampai kita memandang orang yang belum berhijrah menjadi tidak baik, menjadi lebih jelek daripada kita. Tetap kita memandang orang lain adalah orang yang belum menerima taufik dan hidayah. Tetap kita muliakan, tapi tidak kita ikuti apa yang salah di merekanya. Jadi pandangannya tetap kita memandang baik diri kita untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah, tapi jangan menghinakan pandangan kepada orang lain. Itulah sejatinya orang yang berhijrah menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.